Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Rusdi SPDI. Saya adalah seorang guru di MIN 42 Biren, Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 di LPTK UIN Sumatera Medan. NIM 0314227526. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di madrasah saya, MIN 42 Biren. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sub tema ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya, bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Siap? Siap. Siap apa? Belajar. Siap untuk Siap untuk belajar. Baik, anak Bapak semuanya, hari ini Bapak mau tanya dulu. Siapa tadi yang datangnya lebih awal? Iya, ada lagi? Oke. Nah, kita dalam sekolah diwajibkan disiplin waktu. Gunanya apa? Untuk melatih diri. Jadi juga kita dilatih untuk disiplin diri sendiri. Nah, sekarang Bapak ngecek dulu siapa hari ini yang paling rapi, ya. Ya, ini lokalnya alhamdulillah sudah bagus, sudah rapi, mejanya sudah rapi, pakaiannya sudah rapi. Baik, anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita absen dulu. Ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari dua wawah, tepuk jari tiga gagah, tepuk jari empat patah, tepuk jari lima mama, bertepuk semua. Yang rapi, mari kita berdoa.
Alhamdulillah. Baik, anak bapak semuanya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, bapak ingin mengulang sedikit pelajaran kita pada semester yang lalu. Tentu kalian masih ingat, bukan? Kira-kira ingat nggak? Ya, saya mau tanyakan cuma sedikit aja. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan atau berniaga ke negeri Syam, barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut milik siapa? Saya mau yang ini. Punya siapa? Punya Khadijah. Yang besar suaranya? Khadijah. Punya Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW pada usia yang relatif muda, Nabi Muhammad sudah menikah dengan seorang saudagar kaya. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Siapa? Khadijah. Pada usia berapa Nabi Muhammad menikah? Ini. 25 tahun. Berapa? 25 tahun. 25 tahun. Bagus. Aplaus dulu buat kawan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan ketabahan para sahabatnya. Namun dalam pembelajaran ini kita ambil sub pembelajaran kita hari ini adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak bapak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses belajar mengajar, siswa peserta didik diharapkan mampu memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut dengan as-sabiquna awalun. Baik, anak bapak semuanya, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai umat Islam, kita harus tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, dalam menyiarkan ajaran Islam, dalam mempertegakkan kalimah la ilaha illallah, ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahawa Allah lah yang telah menciptakan manusia saling mengenal satu sama lain dan tidak pernah membedakan orang lain berdasarkan suku dan bangsanya, seperti yang Bapak bilang barusan, Bhinneka Tunggal Ika. Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya, dia bergaul dengan sahabatnya yang hitam, yang kaya, yang miskin, yang yatim, yang piatu, yatim piatu. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan tahta, jabatan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad selalu bergaul, ya. Nabi Muhammad SAW menampakkan sikap-sikap yang baik, budi pekerti yang luhur, yang bisa kita contohkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak bapak semuanya, bapak harapkan setelah pembelajaran ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan, di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan, menampakkan kepada kita contoh-contoh sifat-sifat ketabahan. Di antaranya, ketika kita diganggu kawan, jangan langsung main jotos. Ketika sedikit kesalahan dengan orang, jangan langsung caci
Maki. Baik anak bapak semuanya, kita masuk dalam materi kita. Silakan diperhatikan ke papan tulis. Bapak sudah menyiapkan. Iya. Perhatikan. Ada apa ini? Ada gambar. Gambar apa ini? Iya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pokok kita harus terapkan dulu program sekolah kita. Apa itu? Literasi. Anak bapak semuanya, sebelum kita masuk dalam materi pokok pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita terapkan dulu program sekolah kita, yaitu literasi. Literasi adalah membaca. Dengan kita membaca berarti kita sudah menguasai sedikitnya kunci dunia. Karena dengan kita membaca buku, semakin banyak kita membaca, semakin luas kita mengenal dunia. Program ini dicanangkan di sekolah kita dan harus kita terapkan demi untuk kalian juga. Ya, sekarang waktu kita literasi 10 menit. Silakan anak bapak semuanya. Oke. Oke. Sudah? Waktu literasinya sudah 10 menit. Oke. Silakan anak bapak semuanya perhatikan ke papan tulis. Coba diperhatikan. Ada apa di sana? Ada apa? Ada gambar. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu. Gambar apa itu? Ini. Gambar apa? Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya, bagus. Terus kita lanjutkan lagi. Gambar yang kedua. Gambar apa? Ada yang tahu? Orang apa? Nah, coba. Nah, kamu. Gambar apa? Orang yang sedang berdoa. Iya, bagus. Sekarang gambar apa? Sultan? Gambar apa Sultan? Dakwah secara terang-terangan. Iya, bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad mempunyai suatu kebiasaan, yaitu bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Dia mengasingkan diri dari kebisingan. Duduk bertafakur dalam gua, mengharap kedatangan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memikirkan bagaimana dia bisa mengubah kehidupan bangsa Arab yang dari kebiasaan mabuk-mabukan, yang dari kebiasaan berjudi, yang dari kebiasaan membunuh, yang dari kebiasaan berzina, dan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk lainnya.
Sehingga pada usia Nabi Muhammad 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Apa arti dakwah? Ya, coba. Menyiarkan agama Islam. Apa? Menyiarkan agama Islam. Menyiarkan agama ajaran Islam. Iya, bagus. Kemudian kita lihat dakwah mengajak manusia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan umat manusia untuk memasuki kehidupan akhirat. Ada yang tahu apa arti ketabahan? Ya. Ini coba kamu, Sultan. Sabar. Sabar. Ini sabar. Ada lagi yang lain? Sabar. Oke. Ketabahan adalah proses keberhasilan seseorang dalam menghadapi kesulitan atau tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya itu cukup banyak rintangan, halangan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keluarganya sendiri. Yang paling terkenal siapa? Abu yang paling menentang ajaran Nabi Muhammad siapa? Abu. Suaranya itu kemana? Kok bibirnya aja yang merah? Siapa paman Nabi Muhammad yang menentang dakwah? Oke. Baik anak bapak semuanya, silakan kita akan menyaksikan cuplikan berikut ini. Yuk kita nonton video. Mau? Giliran nonton pasti mau. Tapi sebelum kita nonton video, ada tugasnya. Ya, kita bagi kelompok dulu. Kemudian ada tugasnya. Ya, oke. Kita bagi kelompok dulu ya. Setelah kita bagi kelompok, baru kita nonton videonya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masih semangat nggak? Oke, masih semangat rupanya anak bapak. Baik. Kelompok 1, tugasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Kelompok 2. Sejak kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Kelompok 3. Siapa saja as-sabiquna awalun? Kelompok 4. Apa hasil dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presentasikan ke depan mewakili kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Ya. Siap untuk nonton? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan Maha Kuasa,
Rasulullah SAW mendapatkan tugas, yaitu agar memberi kebijakan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengucapkan lakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Setelah perkembangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih lemah. Di tengah kedua, beliau yang akan bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun meliputi hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan. Lewat usaha beliau, di tempat ramainya dan tertulis setelah teduh dan terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya juga memberikan hasil. Tak berapa lama, terdapatlah sejumlah orang yang masuk Islam. Silakan anak bapak mengerjakan tugas yang sudah bapak berikan tadi per kelompok. Ya, tugasnya ini. Ya. Anak bapak semuanya, berarti sudah saatnya untuk presentasi. Sudah siap ya? Sudah siap? Silakan maju ke depan kelompok 1. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah Rasulullah melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa jawabannya? Melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya dikumpulkan dulu, Nak. Iya. Kemudian dipersilakan kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sejak kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Nabi Al-Akam. Oke, mantap. Tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan maju. Siapa saja As-Sabiqul Awwalun, Khalid bin Khalid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Abdullah, Abu Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Qam bin Abi Al-Qam, Umar bin Aiman, Zaid bin Ali. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ya. Dibaca suaranya yang nyaring biar anggota kelompoknya terdengar. Silakan.
Perkenalkan saya dari kelompok 4. Apa hasil dakwah Nabi Muhammad SAW? Dakwah secara sembunyi-sembunyi dalam dakwah ini, Rasulullah SAW dapat mengislamkan 39 orang. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang coba diperhatikan semuanya. Kita akan mereview jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jawaban kelompok 1 soalnya adalah strategi masa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mulai berdakwah sejak kapan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Oke. Di rumah siapa? Di rumah Arkam bin Abi Arkam. Yang ketiga, as-sabiquna awalun. Artinya apa as-sabiquna awalun? Orang yang mula-mula masuk Islam. Bagus. Kemudian yang keempat, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dan dalam dakwah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengislamkan sebanyak 39 orang. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu 2 tahap. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah secara terang-terangan. Namun dalam dakwah secara terang-terangan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mengumpulkan semua kerabat, tetangga, saudaranya untuk menjamu makan. Hanya sebahagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebahagian besar menolak, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 10 tahun. Dalam dakwah ini Rasulullah SAW dapat mengislamkan sebanyak 182 orang. Adapun alasan kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW yang pertama, persaingan merebut kuasa, kekuasaan. Ya. Yang kedua, hilangnya kasta. Dan yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Baik, adapun hambatan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ancaman terhadap Nabi Muhammad SAW dan ancaman terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW, tawaran tahta dan wanita, pemboikotan umat Islam. Ya, alhamdulillah sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Silakan anak-anak bapak semuanya, ada yang bisa mengambil kesimpulannya. Apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil belajar kita?
Okey, itu sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terangan. Kemudian yang ketiga, ketika berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Apa yang ketiga? Ketika berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sabar dan tabah. Ketika kalian diejek oleh kawan kalian, ketika kalian dihina oleh kawan kalian, maka cobalah bersikap sabar. Kalau kita bersikap sabar, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kita akan mendapat pahala. Ketika kita diejek oleh kawan, jangan balas ejek. Ya? Sabar. Mungkin dia belum tahu apa yang dia lakukan. Meskipun badan dia besar. Tapi dia belum tahu. Berarti kita anggap aja dia itu masih anak Okey. Baik anak bapa semuanya. Itulah pesan bapa hari ini. Dan sebagai kalian, tugas kalian, bapa akan membagikan LKPD buat kalian. Dan ini harus dikerjakan. Ya, Bapak sudah siapkan LKPD-nya, akan Bapak bagikan. Ya, ini, oke, ini akan saya bagikan. Untuk selanjutnya, coba perhatikan. Bapak punya kuis sebelum kita tutup. Kuis siapa? Siapa dia? Nih. Kuis siapa dia? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Terdiri dari beberapa kalangan, di antaranya istri Nabi Muhammad, saudara sepupu Nabi, sahabat dekat Nabi, pengasuh Nabi, anak angkat Nabi, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada nama-nama as-sabiquna awalun. Tugas kalian apa? Mengisi keterangan. Misal Khadijah binti Khalid berasal dari kalangan apa? Kemudian Zaid bin Harisah keterangannya dari kalangan apa? Ngerti? Baik, itu dikerjakan di rumah. Oke. Itu LKPD-nya juga dikumpulkan nanti. Oke? Baik. Apa materi selanjutnya? Pertambahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Mari kita berdoa. Dengan doa membuat hati kita tenang. Dengan doa kita berharap mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baik, anak bapak, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini kita padai sampai di sini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.